Bu Uti, boleh bertanya Bu, bedanya roh Elohim dengan roh makhluk itu apa Bu? Kalau Elohim itu kan roh, dia itu hidup. Roh itu kan hidup, kehidupan. Dan dialah pangkal roh, dialah pangkal sumber kehidupan. Roh yang di dalam kamu itu Elohim lah yang memberikan, bukan zat. Karena Elohim itu dialah roh. Zat tidak bisa memberikan, zat tidak bisa menghembuskan roh dalam tubuhmu. Jadi kamu itu ada karena diberikan, ditiupkan, diciptakan roh di dalam dirimu oleh Elohimku. Dia bisa memberikan roh karena dia sendiri adalah roh. Dia itu adalah pangkal roh, sumber roh, dan dia adalah Tuhan dari roh segala makhluk yang sudah dia ciptakan. Itu dia. Nah, roh kamu itu adalah roh makhluk yang diciptakan oleh Elohim. Tetapi rohnya Yesus itu ya adalah Elohim sendiri yang pangkal dari segala roh itu. Oke? Dialah adalah Tuhan dari roh segala makhluk. Oke? Oke Ibu Uti, jadi saya masih bingung ini. Berarti roh-roh itu terbagi atau bagaimana? Ketika roh Elohim atau Elohim sendiri adalah roh, dan Yesus pun mungkin hidup dari roh juga. Kita semua hidup dari roh juga. Nah, dibagi-bagi berapakah roh Elohim tersebut? Begitu. Dan juga tadi kan kata Bu Uti itu berbeda antara roh Elohim dengan roh makhluk, ya kan? Nah, itu bisa ketahuan bedanya roh makhluk dengan roh Elohim itu apa itu Bu Uti? Roh nggak berbagi-bagi. Roh itu satu. Elohim itu kan satu. Esa. Dia itu Esa. Dia tidak terbagi-bagi. Dia menaungi alam semesta ini, dan kepribadiannya atau kuasanya itu, kepribadiannya itu dia diam di dalam diri Yesus gitu loh. Tapi ketika dia diam di dalam diri Yesus, kan dia tetap bertata di sorga, di bumi, dan di mana-mana. Dia itu adalah Allah yang maha hadir. Tetapi untuk rohmu sendiri, roh itu adalah ciptaan. Roh untuk di dalam dirimu itu yang menghidupkan. Roh di dalam dirimu itu ya adalah Elohim. Elohim itulah yang menciptakan roh, memberikan roh, menghembuskan roh, sehingga kamu menjadi satu manusia. Jadi kepribadianmu itu satu, pribadimu itu adalah roh yang di dalam dirimu itu diciptakan oleh Tuhanku yang diam di dalam diri Yesus itu sendiri. Oke? Oke, Ibu Uti mengatakan bahwa roh Elohim itu Esa, satu, ya. Di saat kita semua ini hidup dari roh yang diciptakan oleh Elohim. Nah, kenapa pada Yesus tidak disamakan seperti halnya kita, Bu Uti? Kita hidup kan, kata Bu Uti tadi, bahwa Elohim Bu Uti yang telah menciptakan roh-roh kita itu menjadi hidup. Ya, begitu. Berarti ketika Yesus pun hidup, nah itu kan dibuatkan roh juga mungkin, ya. Jadi kita semua hidup ya roh dari Elohim. Karena apa tadi menurut Ibu Uti kan Elohim itu kan Esa, satu, tidak terbagi. Maka ketika dia menghidupkan seluruh makhluk hidup nih, hewan kah, pohon kah, gitu kan, terus manusia lain selain Yesus, dan juga sama halnya Yesus juga kan hidup. Nah itu berarti kan roh Elohim itu tidak Esa, ya. Dan juga roh-roh kita semua ini seharusnya disamakan. Ciptaan daripada Elohim itu sendiri, Bu Uti. Nggak sesuai dengan Alkitab deh. Alkitab mengatakan Yesus itu bukan diciptakan, Yesus itu bukan dibuat, Yesus itu bukan dihembuskan rohnya, Yesus itu bukan dibuat, diciptakan. Tetapi Yesus itu adalah Elohim sendiri yang menjadi Yesus, yang membentuk tubuh daging. Dia roh itu mempunyai tubuh daging. Itu Alkitab mencatat bahwa Yesus itu adalah Elohim sendiri yang menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Oke? Yohanes 1 ayat 14. Oke, Ibu Uti, kalau memang Elohim itu sendiri yang membentuk daging sehingga Elohim itu menjadi Yesus, ya. Dalam kata lain mungkin menjelma menjadi Yesus. Nah, ini akan semakin meragukan, Ibu Uti. Karena apa? Karena di dalam Yohanes 1 ayat 18, ketika Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Nah, otomatis di sini adanya kebohongan daripada YHWH, Bu Uti. Kenapa saya katakan demikian? Karena jika YHWH itu menjadi Yesus, maka seharusnya kan dia tidak lupa
bahwa dia dahulu pernah bertemu dengan Abraham, dia pernah bertemu dengan Adam, dia bertemu dengan Musa. Nah, ketika Elohim sendiri menjelma menjadi Yesus dan mengatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, nah, berarti bohong dong Elohim itu. Karena apa? Karena sudah ada sebelumnya kan yang pernah dia temui. Nah, ini bagaimana Ibu Uti? Coba. Kamu nggak ngerti artinya. Tak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Bapa yang ada, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Kamu tahu nggak artinya? Menyatakan itu menjadi nyata, membuatnya menjadi nyata. Elohim yang tidak terlihat nyata itu menjadi nyata di dalam siapa? Di dalam diri anak tunggal Bapa itu, di dalam diri jelmaannya. Oleh sebab itu Yesus mengatakan, barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Karena apa? Karena Yesuslah yang membuat Bapa itu menjadi nyata. Bapa yang tidak nyata itu akhirnya menjadi nyata di dalam diri Yesus Kristus. Yesus itu adalah wujud perwujudan Elohim yang nyata. Itu artinya Yesus adalah perwujudan dari Elohim yang nyata, terlihat. Itu artinya. Nah, Ibu Uti, mungkin ini salah lagi Ibu ya. Jadi, kalau menurut saya lebih percaya ini ada sebagaimana tertulis di dalam Alkitab apa yang dikatakan daripada Paulus. Ibu bisa lihat di dalam 1 Timotius 1 ayat 17. Apa yang tertulis di sana? Hormat selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Ya kan? Nah, jadi ini ucapan Paulus ini menguatkan apa yang dikatakan oleh Yesus pada Yohanes 1 ayat 18. Karena apa? Kata Yesus kan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Nah, ketika ingin membuktikan bahwa eksistensi Tuhan itu ada, nah maka Raja yang kekal itu, yang tidak bisa terlihat tersebut, menyatakan dengan apa? Ya dengan mengutus. Mengutus siapa? Mengutus Yesus. Ini ada pada Yohanes 12 ayat 49. Yaitu Bapa yang mengutus aku, kata Yesus. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan, Ibu. Iya nggak? Sudah saya jawab ya, sudah saya jawab. Kamu yang tidak ngerti artinya. Justru di dalam 1 Yohanes 1 ayat 18 itu justru mengatakan bahwa Allah yang tidak terlihat nyata itu menjadi nyata karena dia sudah menjadi anak tunggal Bapa, menjadi anak Allah, menjadi Yesus, oke? Jawaban yang mana, Ibu? Justru Ibu malah memberikan jawaban yang tidak sesuai, Ibu, dengan pertanyaan dan juga dengan bukti dalil yang saya sampaikan, Bu, bahwa jika Ibu katakan YHWH menjelma menjadi Yesus, lantas kenapa di dalam Yohanes 1 ayat 18 Yesus malah mengatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah? Dan jika memang Yesus tersebut adalah YHWH itu sendiri, maka ini adalah ayat di mana membuktikan Tuhannya orang Kristen itu adalah maha pendusta, maha bohong. Karena apa? Karena sudah ada seseorang yang pernah ditemui oleh YHWH tersebut, Ibu. Iya, Adam ditemui, Abraham ditemui, Musa juga ditemui dia. Lalu kenapa ketika dia menjelma menjadi Yesus, dia lupa? Berarti dusta dong. Bagaimana, Bu? Apa yang Ibu jawab? Kan nggak ada dari tadi. Ya. Kamu nggak buka tuh VN saya. Kamu mengatakan tak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Bapa dialah yang menyatakannya. Nah, itu menyatakan itu. Nggak ada orang yang bisa melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa dialah yang menyatakannya. Yang membuat nyata anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa itu kan ayat 14 itu artinya Elohim yang menjadi manusia. Ketika dia menjadi manusia, Allah itu jadi bisa terlihat itu. Terlihat nyata, itu artinya. Allah yang tidak terlihat nyata itu menjadi terlihat nyata ketika dia menjadi manusia. Itu artinya. Aduh. Loh, menyatakan bagaimana, Ibu? Kan sudah jelas. Tuhan ada itu karena dinyatakan oleh Yesus. Karena apa? Karena dia sebagai utusan, Ibu. Nah, ketika Tuhan tidak bisa dilihat, kata Yesus, maka apa yang terjadi? Tuhan mengutus Yesus. Nah, kenapa Ibu menyangkal bahwa Yesus itu adalah utusan? Karena apa? Karena kata Yesus dalam Yohanes 7 ayat 29, aku kenal dia.
sebab aku datang dari Dia dan Dia yang mengutus aku, ya kan? Jadi, Tuhan yang tidak terlihat dinyatakan oleh Yesus, bukan berarti Yesus itu adalah Yahweh itu sendiri, Bu. Tadi kan saya sudah jelaskan, di dalam Yohanes 1 ayat 18, jika memang Yahweh itu menjelma menjadi Yesus, maka di sini terbukti Tuhannya orang Kristen itu adalah pendusta atau pembohong. Karena kenapa? Di saat Yahweh menjadi Yesus, dia malah mengatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Padahal, ada beberapa orang yang telah ditemui dia, yaitu Adam, kan Abraham, Musa. Nah, bagaimana? Karena di ayat 14-nya mengatakan, itu kan masih dalam satu konteks yang sama. Ayat 14-nya mengatakan Allah atau firman itu telah menjadi manusia, manusia. Dan tak seorang pun, dan manusia itu disebut apa? Dan manusia itu disebut anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Lalu tak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Itu kan satu rangkaian. Kenapa kamu mau pisah-pisahkan? Ayatnya mengatakan, anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa itu adalah Allah yang menjadi manusia. Allah yang tak terlihat itu akhirnya terlihat nyata karena sudah menjadi manusia. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Oke? Nah, Ibu Uti, justru Ibu ini yang melepaskan konteks sebenarnya daripada Yohanes ini, Bu. Bukan saya yang memenggalnya, tapi memang bukti faktanya seperti begitu. Jika memang Ibu mempertahankan bahwa Yahweh menjadi Yesus, kata saya juga kan, ketika di Yohanes 1 ayat 18, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, maka ini adalah suatu kedustaan atau maha pendustanya seorang Tuhan. Karena dia pernah menemui siapapun, kan Bu? Dia pernah menemui Adam, ya, Abraham, Musa. Nah, ini bagaimana? Makanya, yang dimaksudkan oleh Yesus, menyatakan bahwa Tuhan itu, Yahweh itu ada, bukan berarti dia yang menyerupakan, bahwa Yahweh menyerupakan dia. Bukan, Ibu. Ibu harus jangan melepas konteks yang lain dong. Jelas di sini kan ketika tidak bisa dilihat, maka Bapa mengutus Yesus. Itu pengakuan Yesus, Bu. Dalam Yohanes 12 ayat 49 bahwa Bapa mengutus Yesus, ya. Dia yang memerintahkan Yesus untuk mengatakan apa yang harus dikatakan oleh Yesus daripada YHWH. Ya, karena apa? Karena tidak ada yang kenal dia, Bu. Nah, yang dimaknai dengan menyatakan anak-anak yang menyatakannya, bukan berarti YHWH itu menjelma. Nah, kalau Ibu memang harus memaksakan, Ibu hanya comot-comotan sebelah dong. Tapi Ibu mengesampingkan Yohanes yang lain. Kenapa? Yesus mengakui kan, Yesus adalah utusan, Yesus juga seorang hamba. Terus Yesus dalam Yohanes 7 ayat 16 juga mengatakan bahwa ajaranku, kata Yesus, tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang mengutus aku. Ya kan? Nah, setelah menjadi utusan, maka kan sudah ada seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada Dia yang mengutusnya. Ini dalam rangkaian Yohanes semua loh, Bu. Jadi siapa ini yang melepaskan konteks sebelah-sebelah? Justru Ibu hanya menggunakan yang sesuai dengan dogma Ibu, lalu mengesampingkan ayat Yohanes yang lain yang begitu gamblangnya. Nah, bagaimana, Bu?